kita ya. Lumayan kan? Maksudnya untuk menambah nilai kalau untuk yang remet, kalau kali 4 nilainya harus ada. Oke, kemarin kita udah bahas tentang vektor nih ya. Kita udah bahas tentang vektor. Vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Gitu ya. Terus kemarin kita juga udah bahas yang kalau misalnya vektornya itu ini ya, segaris lurus ya. Jadi kayak misalnya kayak gini nih. Misalnya ini ada 100. Karena kita bahas tentang gaya ya. Misalnya 70 Newton, di sini 50 Newton, di sini misalnya 150 Newton. Kayak gitu. Terus kemarin kita udah bahas kalau misalnya sama arahnya berarti diapain? Ditambah. Vektornya ditambah. Oke, 170 Newton ditambah 50 Newton. Kalau berbeda? Berlawanan arah? Dikurang. Dikurang. Gitu ya. Berarti ini tinggal tambah, dikurang hasilnya berapa nih? 70 ya. 70 Newton. Kemana gitu ya? Kemana? Yang paling besar kemana sih? Gitu ya. Kanan. Kanan. Kok bisa ke kanan, Pak? Iya, karena di sini 220 Newton ke kanan, 150 Newton ke kiri. Kalau ibarat kata dia dorong-dorongan, ini 150 Newton udah mental gitu ya, udah mundur gitu kira-kira begitu. Nah, sampai di sini kemarin kan, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Ini kalau yang segaris. Kalau searah ditambah, kalau tidak salah dikurang kayak gitu. Ada? Nah, untuk sejauh ini aman ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Saya sudah buat dari Agustus tanggal 6. Udah, oh, oke, nanti. Oke, thank you, Jos. Tapi kayaknya saya lupa submit waktu itu, Pak. Sekarang banyak file yang hilang. Ya, Tuhan. Ya udah, Jose. Ya udah, kamu submit lah kalau mau submit lah. Masih ditunggu. Oke, ini kalau yang segaris ya. Tapi kalau yang tidak segaris gimana, Pak? Emang ada yang tidak segaris? Ada, ya. Jadi vektor itu dia nggak cuma lurus garis kiri kanan atas bawah, tapi dia bisa miring. Ya bisa miring, bisa begini gitu ya. Bisa begini, bebas. Kayak gitu. Nah, kalau ditambahinnya gimana, Pak? Kalau untuk gambarnya gimana? Kalau untuk gambarnya sebenarnya nggak sama ya. Misalnya nih, kalau misalnya saya buat nih ya, ini misalnya vektor A gitu ya. Vektor A itu misalnya 10 Newton, kayak gitu membentuk sudut misalnya 30 derajat gitu. Nah, ini harus pakai yang namanya busur ya, busur. Kalau di sini karena nggak ada ininya busur ya. Jadi membentuk sudut 30 derajat kayak gitu terus 10 Newton tergantung kalian kayak kemarin kita bikin skala misalnya 1 cm. Kalau 1 cm menyatakan 2 Newton, berarti kalau 10 Newton, kamu gambarnya berapa senti? Dari titik awal. Kalau 1 cm membentuk 2 Newton, maka berapa senti kalau 10 Newton? 5, Pak. 5. Oke, berarti kamu gambar dari titik awal ke titik akhir itu 5 cm. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi gimana caranya Pak kalau misalnya kalimatnya gimana sih? Oke, saya buat kalimatnya ya. Biasanya kalau dalam bentuk kalimat begini. Vektor A
Ya. Sebesar, biasanya ada kata sebesarnya. Sebesar, ya, sebesar 30 derajat terhadap gitu ya. Terhadap garis mendatar kalau bahasa matematikanya sumbu X ya. Garis mendatar ini dia sumbu X. Itu kalau misalnya digambar. Kalau 120 ya tinggal bikin aja. Terus gimana Pak cara penjumlahannya? Jumlahan. Misalnya saya punya vektor ya. Misalnya saya punya vektor di sini 6 Newton, ini vektor B misalnya, yaitu vektor A-nya yang ini tetap ya. Saya vektor A, ini vektor B, ini vektor A, misalnya 10 Newton yang tadi. Bagaimana cara saya menggambar A tambah B? Gitu. Gambarnya gimana sih? Cara taunya gimana sih? Oke. Yang ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama ada yang namanya cara segitiga. Kita bahas cara segitiga dulu deh ya. Cara segitiga. Gimana cara segitiga? Yang kamu gambar pertama kali adalah vektor yang dikasih tahu pertama. Maka yang kamu gambar dulu apa dulu? Yang kamu gambar mana dulu nih? Kalau vektor A ditambah vektor B, maka mana yang kamu gambar dulu? Ini hening cipta. Dimulai ya. A dulu. Ya. Nggak apa-apa nyalain mic aja, nggak apa-apa. Oke, gambar yang A dulu. Ya. Sorry, yang A berarti yang ini dulu ya. Yang ini, sorry. Saya sampai salah fokus. Yang A dulu, berarti yang A berarti ke sini. Ya. Misalnya dia membentuk sudut 30 derajat lah ya. Sini juga sama, membentuk sudut 30 derajat. Kayak gitu. Ini sudut A, ini sumbu, sorry, ini vektor A, 10 Newton. Itu dulu yang digambar. Dari titik awal ya, ini titik awal. Titik awal. Cara gambarnya, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau terhadap sumbu X, ya garis mendatar dari sumbu X, vektor A sebesar 10 ya, 10 Newtonnya belum ada nih. 10 Newton terus 30 derajat terhadap sumbu garis mendatar atau sumbu X, maka kayak gini gambar. Kalau cara segitiga, maka dilanjut sama kayak kalian menghitung apa kemarin itu? Perpindahan. Kalau di jarak ya. Kalau di jarak perpindahan itu kalau sama kayak kalian menghitung perpindahan. Kalian dari ujung yang A, terus bikinlah gambar yang B. Kayak gini. Ini 6 Newton. Itu B ya. Kayak gitu. Pak, nanti kirim pembahasannya lagi yang Bapak bahas sekarang ke GCR. Oke, siap. Siap, laksanakan. Kayak ini, Pak. Terus abis itu gimana, Pak? Berarti untuk nyari penjumlahannya yang mana? Oke, saya kasih warna yang beda ya, supaya kalian bisa paham. Kalian tarik garis awal ke garis akhir. Nah, itu yang kita sebut dengan resultan. Resultan itu apa sih, Pak? Jumlah antara A dan B. Kalau ditambah. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Ini yang disebut dengan resultan ya. Jadi yang pertama, gambar garis
A-nya dulu. Saya ulang. Gambar garis A-nya, lalu di ujung yang A, kamu gambar vektor B yang ini. Itu cara segitiga. Any question? Ya. Silakan. Ini yang WA saya nanti kita bahasnya di WA ya, nggak di kelas ya. Saya lihat, wah, sepertinya ini kamu harus ngambil tag ulang kalau nggak mau kayak gitu. Tapi oke lah, kita bahasnya nanti ya. Silakan, ada yang mau tanyakan. Jadi step pertama adalah kamu bikin dulu titik awal, terus bikin gambar A. Baru nanti setelah itu gambar B-nya kalau cara segitiga. Terus habis itu tinggal dari ujung yang A sampai ke ujung yang B itu resultannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham? Aku kurang paham. Kurang pahamnya di mana, Filia? Yang bagian itu. Oh, jadi hitungnya gimana? Yang mana? Gambar ini? Ya, kan itu kan kayak digambarin gitu. Oke. Berarti kita dari ulang ya. Kita dari ulang. Nggak masalah. Ya. Oke, kita dari ulang ya. Jadi kamu diminta, kalian semua diminta untuk menggambar atau mencari kira-kira A tambah B-nya bagaimana dari segi gambar. Berarti kalau A tambah B, berarti yang kamu harus gambar adalah yang si A-nya dulu. Ya, anggaplah saya gambar begini lah ya. Kayak gitu. Dari titik awal sini sampai ke sini itu punya A. Sampai di sini paham, Filia? Dan yang lain? Bikin dulu. Bikin dulu vektor A-nya. Sudah? Kalau yang ini gimana? Filia, oke? Ya, oke. Oke. Terus yang B-nya gimana, Pak? Yang B kalau cara segitiga, cara gambar B-nya adalah dari ujung ini nih. Ini kan ada ujungnya kan? Nah, saya gambar deh. Nah, anggaplah begitu ya. Ini anggap punyanya B. Itu ya. Jadi tergantung skalanya ya. Ini kan karena di sini nggak ada penggaris dan nggak ada skalanya. Jadi anggaplah misalnya ini 3 cm, ini 5 cm kayak gitu ya. Kan perbandingannya 1 cm 2 Newton. Sampai di sini dulu ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang bingung? Jadi ketika sudah gambar A, kamu gambar B-nya dari ujung sini. Oke, Filia? Dan yang lain? Mungkin pertanyaannya sama kayak Filia, cuma Filia kebetulan yang nanya jawab yang nanya pertama kali. Terus nyari penjumlahannya gimana, Pak? Dari titik awal A sampai titik akhir B. Nah, ini yang disebut dengan resultan atau ini nih ya, R ya. Ini R-nya. Gimana, Pak, cara nyari besarnya? Kita mau tahu dong cari besarnya berapa. Oke, cari besarnya adalah kamu hitung panjang R. Jadi dari sini sampai sini kamu hitung, lalu kamu kali dengan perbandingannya berapa. Kalau misalnya di sini 2 Newton, berarti kamu kali 2 Newton. Misalnya kamu dapat di sini 5,6, berarti 5,6 kali 2. Kayak gitu. Tapi biasanya jarang untuk dihitung. Biasanya jarang cari besarnya. Biasanya yang dicari adalah gambarnya bagaimana. Jadi cukup sampai sini. Cukup sampai yang ini aja, yang gambar ini. Tapi kalau seandainya ditanya besarnya, berarti kamu cari R ya dikali 2. Tapi biasanya jarang sih. Biasanya yang dicari adalah gambarnya gimana.
Sampai sini aja. Gimana, Filia? Masih bingung? Kok cari besarnya gimana, Pak? Cari besarnya tinggal hitung panjang R-nya aja. Kasih tahu aja. Kenapa? Kasih tahu aja, Pak. Ya, untuk cari R-nya, untuk cari besarnya, misalnya jumlahnya berapa, kalau misalnya angka, bukan gambar ya, kamu hitung panjang R-nya ini, yang biru, dikali dengan 2 Newton. Kenapa dikali 2 Newton? Karena kamu menggambar 1 cm sama dengan 2 Newton. Tapi kalau 1 cm 1 Newton, ya berarti tinggal itu jumlahnya. Itu dengan cara segitiga. Ada lagi? Silakan, ada lagi. Kalau di buku paket itu ada di halaman 45. Kita akan bahas itu. Kita akan bahas cuma 2, segitiga dan poligon. Terus kalau yang halaman 51, kalau kalian ada bukunya, itu kita nggak akan bahas. Yang sin kostan itu kita nggak akan bahas. Itu nanti di kelas 10. Nggak sekarang. Kalau ambil IPA. Itu ya. Kita nggak akan bahas sin kostan sini. Trigonometri nggak akan bahas. Ini cara segitiga. Silakan, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke cara poligon. Ya, kita gambar di sini aja deh. Bedanya apa sih nanti kalau mau poligon ya? Poligon ini bukan merek sepeda. Poligon. Kalau cara kedua, kalau tadi cara segitiga, kalau cara poligon begini. Sama, pertama kamu gambar dulu vektor A-nya. Vektor A. Ya. Bentuk sudut 30 derajat misalnya. Lalu kalau poligon bedanya di sini. Kalau tadi, kamu kan gambarnya dari ujung A yang ini ya. Bener ya? Ujung panahnya ya. Kalau ini kamu gambar dari ujung yang ini. Dari ujung awalnya. Itu B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa ada yang kurang jelas? Kita step by step aja, santai. Gimana Marieta, Jose, Velia? Sampai di sini. Moreno, Hiskia, Jovita, Genevieve, Otto, Gracel, Daniel. Ini nggak lagi upacara ya, nggak lagi menginginkan kita. Gimana? Jadi kalau tadi bedanya kalau segitiga, saya ulang ya, kalau segitiga, ini dari awal ya, ini kalau A, ini titik awal ke titik akhir A, terus titik awal B-nya itu titik akhir A. Jadi dari sini. Tapi kalau poligon, itu mulainya sama-sama dari titik awal A. Bedanya di situ. Terus Pak, kalau poligon gimana lagi? Kamu buat yang sejajar dengan vektor A dan vektor B. Jadi kamu bikin vektor B-nya dulu, baru nanti sejajar dengan vektor A, ya begini ya. Kayak gitu. Sampai ketemu yang namanya titik temu. Titik temu. Baru nanti kamu gambar yang namanya resultannya. Resultannya itu dari sini ke sini. Ini yang disebut dengan resultan atau R. Sama ya, sama resultannya sama arahnya, tapi bedanya adalah mulainya dari mana. Kalau tadi kita langsung dari A ke B, ya dari A langsung ke B. Kalau ini A ke sini, B ke sini,
lalu menggunakan garis bantu. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tanya. Atau kalau malu, kalian bisa tanya lewat PC, personal chat, saya jawab di sini. Kalau nggak mau nanya, nyalakan mic, bisa nanya di PC. Coba bahas. Silakan. Ada? Dipahami dulu, dilihat dulu. Santai saja. Pak, Ya. kalau kan itu kan ada titik A sama titik B-nya kan. Kalau itu ada lebih dari 2 gimana? Kalau Kalau ada lebih dari 2 bagaimana sih? Itu nanti. Itu nggak sekarang kita bahasnya. Nggak, saya lihat dulu. Di sini ada nggak ya? Kayaknya nggak ada, kita bikin. Oh, nanti kita bahas itu. Kalau lebih dari 2 ya. Tapi kita bikin 2 dulu. Tapi ikut pertanyaannya. Thank you, Filia. Kita bikin 3 gitu ya. Gimana kalau 3, Pak? Gitu. Sebenarnya kalau kalian sadar, kalian sudah pernah belajar ini sih sebenarnya. Untuk menghitung perpindahan. Masih ingat nggak? Tapi ini kan kalau perpindahan gampang ya pakai Pitagoras gitu kan. Kalau ini kan enggak. Oke, ini kalau ditambah. Ini kalau pertambahan. Sudah ya? Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah, kalau nggak ada yang nanya berarti sudah saya bilangnya. Bagaimana kalau dikurang? Apakah sama gambarnya? Karena saya ganti soalnya jadi kurang. Kalau cara segitiga, hampir sama. Jadi kamu gambar dulu A-nya. Ya, kamu gambar A-nya. Oke, kamu gambar A-nya. Lalu, B-nya kurang kan? Kalau berkurang, yang tadinya arahnya ke kanan, kamu ubah ke kiri. Jadi ini yang disebut dengan minus B. Yang tadinya ke kiri, ke kanan. Kalau ke atas berarti, kalau minus, bawah. Kayak gitu. Gimana? Sampai di sini bingung? Atau galau? Atau butuh Panadol? Silakan. Jadi sama ya, dari titik awal ke titik akhir, terus dari titik akhir, oke, ya, oke. Dari titik awal, dari titik akhir B, jadi dari titik akhir A, jadi titik awal B, tapi diubah, yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. Yang tadinya ke kanan jadi ke kiri. Itu kalau kurang. Any question? Yang menanyakan? Nah, kalau nggak ada lanjut. Izin ke toilet ya, oke. Terus gimana Pak? Cari resultannya. Dikasih warna biru lagi ya. Dari titik awal ke titik akhir.
Nah, ini resultannya. Kayak gitu. Jadi ini yang disebut dengan resultannya sama dengan A dikurang B. Kenapa B-nya berganti arah? Karena dia minus. Sederhananya gitu. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Bagaimana kalau poligon? Poligon sama. Poligon dari A dulu, bikin, ya, sudutnya 30 derajat. Nah, karena dia minus B, maka dia ke sini, ke kiri. Yang tadinya ke kanan, dia jadi ke kiri, ke sini. Ini B. Ini min B, ini A. Gimana kalau A-nya minus? Ya berarti kalau dari ke atas, berarti dia pindah ke bawah. Gitu. Sederhananya gitu. Terus setelah itu, ini sejajar dengan garis B. Ini sejajar dengan garis A. Bikin ya. Di sini ada titik temunya nih. Gitu. Terus kita bisa geser ke sini. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan AA kurang B. Ya kan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sorry. Ini ya saya ganti ya, itu yang disebut dengan jajar genjang ya atau poligon. Jajar genjang, sorry, jajar genjang. Jajar genjang itu kayak gini ya. Baru lihat tadi ternyata itu namanya jajar genjang, sorry. Jadi jajar genjang. Dia buat jajar genjang dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas. Jadi kalau jajar genjang itu bikin bikin seperti jajar genjang aja. Kita tahu lah jajar genjang. Ada yang tidak tahu bentuk jajar genjang kayak gimana? Pasti pernah lah ya belajar jajar genjang lah ya. Kayak gitu. Mirip persegi panjang cuma lengkung, Pak. Ya, begitulah. Nah, kalau metode jajar genjang ya, kalau tadi metode poligon, biasanya soalnya itu tadi kata Filia, Pak, boleh lebih dari dua nggak? Itu bisa. Tapi kalau jajar genjang biasanya soalnya itu dua vektor aja, cuma dua vektor. Kayak tadi vektor A sama vektor B kayak gitu. Ya. Kalau misalnya oke, di sini ada yang sudah ada bukunya, sudah ada buku paketnya, sudah. Oke, kalian coba lihat halaman 52, nomor 5 uji pemahaman. Ya, kita akan bahas vektor yang nomor 5A dulu deh. 5A. Ya.
Hitunglah besar dan arah resultan R dengan metode segitiga poligon dan jajar genjang. Kita buat yang poligon dulu. Poligon R sama dengan F1 ditambah F2. F3 ya. Sorry, F3. Ya. Ditambah F3. Kalau poligon, yang tadi ya, jadi kamu gambar dulu F1-nya. F1-nya berarti ke arah kiri. Ke arah kiri begini. Tuh. Ini F1. Lalu F3. F3-nya kayak gimana sih, Pak? F3-nya yang begini nih. Dia membentuk sudut di sini 30 derajat. Gitu ya. Lalu dia begini. Nah. Ini poligon. Sorry. Oh, saya buletin. Kayak gini. Jadi dari ujung F1 itu dari ujung sini, dari ujung titik ini sampai ke ujung panah. Lalu F3 mulainya dari ujung panah ke sini. Jadi cuma ngelanjutin aja. Sama kalau kita mau jalan gitu ya. Kalau misalnya jalan nih ke arah utara, terus mau ke selatan kan tinggal belok aja gitu kan. Tinggal lanjutin kayak gitu. Kan nggak mungkin misalnya kita jalan dari jalan ke utara terus balik lagi ke sini gitu kan. Posisi kita nggak mungkin. Gitu. Terus Pak, resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Kasih warna biru atau warna hijau deh ya. Dari sini ujung A sini sampai sini. Nah, ini disebut dengan resultannya. Itu metode poligon. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Any question? Ada? Aku masih bingung. Bingungnya di mana? Coba ulangin lagi aja, Pak. Oke, kita ulang ya. Tenang. Kita ulang. F1 kan tadi kamu kalau kamu kan dapatnya F1 begini ya. F1 kamu dapatnya begini kan? Gini kan? Betul ya? Terus F1 itu 8 Newton nih di sini. F3 itu bentuknya ke sini. Gitu. Dengan sudutnya 30 derajat, di sini 10 Newton. Benar ya? Benar nggak? Dapatnya begitu kan? Nah, terus kamu gambar nih pakai perbandingan misalnya 1 cm sama dengan 2 Newton gitu. Maka kamu gambar dulu F1 tambah F3 berarti kamu gambar F1-nya dulu. F1 dari titik awal sampai sini. Ya. Gimana Filia? Untuk gambar F1-nya sudah paham? Paham nggak? Ininya dulu deh, saya gambar step by step. Sudah paham? Kalau sudah, ya, di sini ada F3 yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi kamu bikin dulu 30 derajat di sini. Ya. Lalu kamu gambar F3-nya. F3-nya kayak gimana sih? Kayak gini aja. Dari ujung si F1. Ini F3. Oke? Sampai di sini? Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung? Resen? Halaman Bapak, Pak. Halaman Bapak itu, Pak. Kenapa? Halaman 52. Halaman nomor Nomor 5.
Kalau kata tadi Bapak ada jajar genjang itu di mana, Pak? Itu nanti. Ini nanti di jajar genjang ini. Ini masih metode poligon atau segitiga. Oke? Kamu dapat F1-nya kayak gini kan di nomor 5 itu kan. Coba lihat gambarnya deh. F1 bener gak kayak gini? Iya, Pak. F3-nya bener kayak gini? Mm-mm. Terus ditanya F1 tambah F3, betul? Yang A. Iya. Maka kamu gambar dulu F1-nya. Ke kiri kan? Ke kiri, 8 Newton. Berarti 4 cm kalau kamu bikin seperti ini. Lalu F3-nya kamu dapat 5 cm atau 10 Newton. Karena perbandingannya 1 cm sama dengan 2 Newton kamu gambar. Terus gambarnya dari ujung F3 itu dari ujungnya F1. Jadi kalau ngambil rute ya udah tinggal lanjut aja gitu. Nggak dari titik awal lagi. Sampai di sini paham? Paham? Atau tidak? Paham, Pak. Yang lain? Tolong ulangi, Pak. Tadi saya kurang ngerti. Oke. Jadi ulang lagi. Santai saja, santai. Oke, kamu dapat F1 dan F3-nya begini. Tadi suaranya siapa ya? Wilson ya? Ya, Pak. Tadi Oke. saya baru vaksin, ini saya telah datang. Oh, oke. F1-nya kamu dapat ke kiri. Saya ulang ya. Dari awal kamu gambar vaksin. Kamu gambar F1-nya dulu. Ini gara-gara tadi bilang vaksin jadi vaksin kan. Sorry ya. Lagi nggak fokus deh. Oke, dari awal ke titik ini F1 nih, ke kiri. Oke. Sampai di situ paham dulu nggak? Yang nanya. Oke. Terus kamu gambar F3-nya 30 derajat. Ini kan 30 derajat dibikinnya ya. Lalu kamu gambar F3-nya nih, F3. F3, mana F3? F3. Oke? Newton. Oke? Gambarnya 5 cm dan 4 cm ya, karena 1 cm sama dengan 2 Newton. Di sini nggak ada fitur penggaris. Terus gimana cari resultannya? Kita kasih warna merah deh. Resultannya itu dari ujung awal. Dari sini nih sampai ke sini. Nah, itu yang disebut dengan resultannya. Begitu. Ini belum masuk jajar genjang, tenang. Ini masih poligon. Dari ujung, kalau resultan itu dari ujung awal ke ujung akhir. Dari titik awal ke titik akhir itu si resultan. Oke, Filia, Wilson, yang lain? Mungkin yang lain sama pertanyaannya dengan sama dengan Wilson dan Filia, bingung, tapi diwakilkan oleh mereka berdua. Saya harap tidak bingung lagi. Silahkan, kalau yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke tadi yang ditanya oleh Christopher. Yang jajar genjang gimana, Pak? Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Nah, jajar genjang itu yang D ya, Pak? Itu nanti jajar genjang yang sekarang kita bahas juga jajar genjang. Ya, bentar. Oke. Kalau jajar genjang sama caranya, ya. Ini kita gambar dulu pertama ke kiri. Berbeda tapi serupa tapi tak sama. Ke kiri 8 Newton. Ini F1. Cuma bedanya kalau tadi kamu gambar F3-nya di ujung sini, di ujung tanda panah, kalau sekarang kamu gambar di titik awal dengan sudut 30 derajat. Jajar genjang. Ya, oke, izin ke toilet. Oke. Ya, terus habis itu kamu gambar begini. Ini aja deh ya. Ini F3-nya.
Sampai di sini dulu paham atau tidak? Jadi kalau jajar genjang itu dari titik awal, bikinnya sama-sama dari titik awal. Any question? No? Tidak ada? Yang jadi tadi ganjar jenjang itu Gimana? Saya coba memahami. Saya malam ini memahami ya. Gimana Wilson? Jajar genjang itu gimana? eh, tidak Pak, saya sedang ngerti. Oke, Wilson, bedanya? Wah, ada tamu. Jajar genjang itu mulainya dari titik awal, ya, titik awal ini bikin. Kalau ini bedanya adalah kalau dari sini itu mulainya dari sini nih Wilson ya, mulai dari titik panah, terus bikin ke F3-nya. Tapi kalau ini sama-sama dari titik awal ini Wilson dan yang lain. Kalau sudah, kita bikin garis sejajar masing-masing F1, ya kita bikin garis sejajar sama garis sejajar F3. Bikinnya jajar genjang kan jadinya kan? Ya enggak? Setelah itu kamu bikin resultannya. Gimana cara nyari resultannya? Dari titik awal ke titik akhir lagi ke sini. Nah, itu yang disebut dengan resultan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan? Pak, sudah ngerti Pak. Kenapa? Tidak Pak, sudah ngerti Pak. Oke, yang lain. Saya tanya yang lain. Yang lain sudah paham atau belum? Nggak apa-apa. Kalau Wilson sudah paham, syukur. Ya, yang lain kalau masih belum paham, silakan tanyakan. Kalau diulangan jadi bingung, Pak. Ya, itu kayaknya penyakit hampir setiap orang ya. Kalau lagi latihan kayaknya pro banget ya. Waktu pas PH tiba-tiba lupa semua. Tapi kita harus bisa melawan penyakit itu. Kenapa saya bilang penyakit? Karena itu sering banget kita dapat. Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang gitu. Kita tes. Itu hal manusiawi, tapi sebenarnya sama kayak kita latihan aja, latihan biasa. Kita sering latihan, kita akan tahu. Oke? Hadir? Pak, Apa tuh? aku masih nggak ngerti Pak yang cari besaran itu apa. Nyari besaran gimana? Ini cari gambar ini aja dulu, kita masih digambar kok. Tapi aku mau tahu aja Pak. Oke, kalau nyari besaran ya kamu tinggal ini aja. Misalnya besarnya R berapa gitu ya. Saya tulis nih ya di sini misalnya. Besar vektor R berapa sih? Gitu ya. Besar vektor R berapa? Caranya adalah kamu hitung jarak dari titik ini sampai titik akhir. Oke. Kalau boleh saya ini ya, panjang vektor R dikali dengan 2 Newton. 2 Newton yang mana sih, Pak? Ini kan, karena kamu 1 cm sama dengan 2 Newton. Kalau 1 cm 5 Newton, Pak, kali 5. Kalau 1 cm saya gambar 3 Newton,
berarti kali 3. Misal R kamu dapatnya berapa sih di sini? Misalnya kamu dapat 5 misalnya gitu ya. 5 cm kayak gitu. Berarti kamu kali 2. Hasilnya 10. Atau misalnya di sini 6. 6 deh ya. Biar nggak bingung gitu kan. Sini kan 10, sini 8 gitu. Berarti 6 kali 2 hasilnya 12. Gitu. Berarti panjang R-nya adalah 12. Besar R-nya 12. Jadi cuma ngitung panjangnya doang, panjang dari awal ke akhir, terus tinggal dikali 2. Tergantung kamu gambarnya perbandingannya berapa. Kalau 4 Newton 1 cm, ya berarti kali 4. Sederhananya gitu, Filia sih. Wah, itu derajatnya juga dihitung nggak? Derajat apa? Ini nih. Enggak. Cuma ini doang yang digambar. 30 cm yang ini, 30 derajat ini yang ini nih. Ini aja. Tapi kalau sudut ini enggak. Itu nanti lah, enggak sekarang. Enggak di SMP. Oh, saya lebih spesifik. Enggak di SMP. Ya, nanti. Kalau misalnya kamu punya cici kelas 10, nah ini baru belajar dia. Punya cici atau koko atau kakak, saya tahu kamu sebutnya apa. Nah, itu kalau kakak tingkat kalian yang kelas 10 baru ngitung besar vektor M berapa sih gitu. Atau arah ya. Nah, itu pakai yang tadi saya bilang sin kostan itu. Cuma kelas 8 nggak belajar sin kostan kok, tenang aja. Kostan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Gimana kalau 3? Contohnya F1 tambah F3 tambah F4 deh itu ya. Atau F2, F3 kurang F4. Oke. Misalnya gini. Ya, misalnya lebih dari 2 ya. Saya gambar yang sederhana aja deh. Sini, ini F1. Terus F2-nya ke sini. Sudutnya misalnya 30 derajat aja, cukup. Ini F2. Dianggap misalnya 10 Newton. Ini misalnya 8 Newton. Misalnya ke kiri gitu ya, ke kiri. Misalnya F3-nya 6 Newton gitu. Gimana cara gambarnya? Kalau misalnya F1 tambah F2 tambah F3. Yang kamu gambar pertama adalah F1-nya dulu, yang ini. Jadi ke kiri. Ke kanan ya. Ini F1. Gitu. Setelah itu kamu gambar F2. Ya, F2 yang ini dari ujung sini. Ya. Dengan sudut 30 derajat, lalu F2-nya sama dengan 8 Newton. Setelah itu baru F3-nya. Dari ujung sini ke sini. Ya. Ini 6 Newton. Iya. Sama, jadi dari ujung F1 gambar F2. Dari ujung F2 kamu gambar F3. Kayak gitu. Terus Pak, resultannya yang mana? Resultannya dari ujung sini sampai sini. Ini R-nya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Itu kalau 3. Resultannya ada lebih dari 2. Biasanya 3 sih paling banyak. Kalau yang banyak banget sampai 5 begitu itu nanti di kelas 10. Ini kan enggak.
Lagi pula pusing juga ya kalian kalau misalnya PH gitu, bikin vektornya 5. Mana? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Untuk materinya kita bahas, kita share di GC juga, jadi santai. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Lagi? Sonia, Hiskia, Wilson, Jose, Kelly, Otto, Michaela, Karisa, Jovita, Cristiano, Graciel, Lois, Genevieve, Raivon, Nathanael, Marieta,